semuanya, balik lagi di podcast Pusat Karir Universitas Trisakti. Kali ini dengan saya Novi akan menemani kalian selama podcast ini. Tapi saya nggak sendirian. Saya bersama salah satu seseorang yang sudah ahli di bidangnya, di bidang recruiters, yaitu Bang Ewaldo Reis Amaral sebagai Learning Development and Culture Senior Manager di tiket.com. Selamat siang Bang Ewaldo. Selamat siang Novi. Terima kasih sudah datang ya Bang Ewaldo. Mungkin bisa perkenalkan dulu Bang Ewaldo dengan teman-teman semuanya di sini. Oh iya ya, oke. Nama saya Ewaldo Amaral. Di Trisakti itu kuliah angkatan 2009 dan ngambil jurusan akuntansi. Lulus berarti ya di 2013 gitu ya. Nah setelah lulus kuliah memutuskan untuk bekerja di bidang pengembangan SDM atau HR. Fokusnya memang di talent development gitu ya, termasuk juga talent recruitment dan juga culture atau budaya perusahaan gitu. Udah pindah-pindah perusahaan Novi, jadi saya bukan tipe yang satu perusahaan sampai pensiun gitu ya. Ini udah hampir 10 tahun kerja, saya udah ada di 4 perusahaan lah kurang lebih ya. Saya mulai karir saya tuh di Schneider Electric, itu electrical manufacturing dari Perancis. Kebetulan waktu itu join di program management trainee-nya. Lalu 3 tahun di sana saya pindah ke Manulife, itu perusahaan insurance company ya dari Kanada. Hampir 2 tahun di sana. Terus pindah ke Unilever, itu salah satu FMCG company ya dari Eropa. Lalu pindah sekarang di tech company atau startup ya di tiket.com. Kurang lebih gitu sih secara garis besarnya ya. Okay. Dari yang diceritain Bang Ewaldo tuh semua perusahaan-perusahaan yang keren banget ya. Mungkin yang teman-teman semua tuh sekarang pengen banget kerja di situ gitu kan. Boleh diceritain nggak Bang Ewaldo? Awal mula menjalani perjalanan karir itu apa aja sih? Mungkin cerita-cerita yang bisa menarik disampaikan ke teman-teman semua. Ya mungkin saya salah satu mahasiswa yang tergabung dalam komunitas namanya Permasalahan. Tahu nggak Permasalahan? Apa tuh Bang Ewaldo? Persatuan Mahasiswa Salah Jurusan. Gitu ya. Nah, ketika kuliah akuntansi di semester 3, semester 4 lah ya, saya menyadari kayaknya itu bukan passion gitu, bukan passionku. Ngobrol sama beberapa orang, akhirnya finding that my passion itu di bidang pengembangan SDM, HR, Human Resources. Jadi selama kuliah di kelas itu teman-teman tuh mereka belajar audit gitu ya, laporan keuangan. Aku juga belajar. Tapi aku di luar kampus, aku justru ngambil sertifikasi training-training terkait sama HR, sama HRD. Nah, itu sudah aku lakukan sejak dari kuliah. Dengan target selesai lulus kuliah, aku sudah punya banyak portfolio terkait sama HR. Jadi kalau misalnya nanti mau ngelamar kerja di bidang HR, ditanyakan, oh kamu kan jurusan akuntansi, kamu mau kerja di bidang HR. Nah, aku sudah punya beberapa portofolio yang bisa aku kasih gitu. Nah, alhasil itu kejadian. Jadi selesai lulus kuliah, aku bisa masuk di program manajemen trainee-nya di Schneider Electric tadi, dan penempatannya memang di HR. Jadi aku sudah prepare itu sejak aku masih di bangku kuliah ya. Lanjut terus, akhirnya saya terus konsisten lah ya, kerjanya tetap di sekitar area HR, walaupun lintas industri, pindah-pindah industrinya, tapi secara core-nya itu masih tetap di pengembangan SDM ya, atau HR. Wah, mahasiswa yang salah jurusan. Pasti banyak banget nih teman-teman juga yang ngerasa kayaknya gue salah jurusan deh. Terus nanti pas kerja nggak mau ngambil apa yang dia udah pelajarin di kuliahnya gitu. Kalau menurut pandangan Bang Ewaldo, apa aja sih sebenarnya yang perlu disiapkan untuk teman-teman yang masih mencari kerja? Apakah skillnya harus pasti ya, skill tuh pasti dibutuhin. Nah, apa yang harus dilakukan para teman-teman ini untuk bisa dilihat oleh para recruiters gitu? Yang penting yang pertama, kita harus tahu kekuatannya kita apa. Walaupun saya tahu saya mau kerja di bidang HR, tapi aku melihat kekuatanku yang mungkin tidak dimiliki oleh kandidat yang lain adalah aku dari akuntansi. Jadi aku adalah orang yang mau kerja di bidang HR tapi bisa baca laporan keuangan. Nah itu nggak banyak gitu. Itu jadi salah satu kekuatannya aku. Jadi dilihat apa kekuatan yang memang sudah dimiliki oleh kita. Ya mungkin dari kuliah, dari kursus, training yang kita ikutin. Yang kedua, aku selalu bilang ke mahasiswa, tolong bikin CV itu bukan setelah lulus kuliah. Ini aku garis bawahi sekali lagi. Tolong bikin CV bukan setelah lulus kuliah. Bikin CV adalah ketika kalian masih berkuliah.
Ketika baru bikin CV setelah lulus kuliah itu udah telat. Ya, saingan kalian CV-nya udah sangat mentereng, sangat bagus. Kalian telat untuk bikin CV-nya. Nah, kalau kita punya mindset bikin CV itu ketika kuliah, berarti selama kuliah kita punya pikiran apa yang perlu saya lakukan sehingga CV saya akan jadi lebih mentereng, jadi lebih keren, jadi lebih kece dibandingin sama mahasiswa atau kandidat-kandidat yang lain. Aku di kantor itu menjadi salah satu PIC program magang, ya. Aku PIC program magang. Aku yang menghandle, jadi kayak bapaknya mahasiswa kalau di kantor. Aku sebanyak banget ketemu sama mahasiswa-mahasiswa dari berbagai macam universitas. Nah, pola pikirnya mahasiswa-mahasiswa yang super keren itu adalah mereka sudah membangun CV-nya mereka sejak mereka masih kuliah. Mereka cari magang, program magang apa aja yang tersedia di luar sana. Mereka cari kursus apa aja yang tersedia di luar sana. Mereka cari sertifikasi apa aja yang ada di luar sana. Sehingga ketika nanti mereka benar-benar lulus kuliah, mereka sudah nyolong start dibanding orang-orang yang baru mulai bikin CV-nya itu ketika lulus kuliah. Gitu ya. Jadi yang pertama tadi finding your strength, kekuatannya kalian apa. Lalu yang kedua, dibikin CV-nya sejak masih kuliah. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada istilah kalau skill itu ada namanya I-shape, ada T-shape, ada M-shape. Apa tuh? I-shape itu kompetensi kita hanya satu area saja, kayak huruf I. Huruf I itu kan linear satu gitu doang ya, satu aja. Kita hanya mampu satu hal gitu. Tapi kalau T gitu ya, kita mampu satu hal, tapi di bidang lain kita kurang lebih generalis gitu. Kita tahu kulit-kulitnya. Gitu ya, huruf T itu. Nah, lebih bagus lagi sekarang yang lagi dicari banyak orang itu adalah yang huruf M. M itu dalam arti M itu kan tet gitu ya. Kita punya paling nggak tiga expertise dan kita menguasai banyak hal yang di bidang kulit-kulitnya gitu. Coba mulai dibikin expertise itu dibangun sejak masih kuliah. Kira-kira kalau saya mau bikin M-shape-nya saya, apa aja yang saya bisa gitu. Misalnya, saya bisa melakukan coding gitu ya. Itu yang pilar pertamanya saya. Setelah coding saya bisa gambar, desain. Itu pilar keduanya saya. Yang ketiga, saya suka ngajar misalnya. Itu pilar ketiganya saya gitu. Nanti kita bangun expertise itu, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan ketika nanti kita lulus kuliah untuk milih kerja. Makanya saya selalu bilang mindsetnya mahasiswa harus punya rasa lapar untuk belajar gitu ya. Bukan karena kita lagi puasa jadi ngomongin lapar makan, tapi lapar untuk belajar. Sehingga aku selalu percaya gini, kalau kita belajar suatu hal baru, ya, belajar suatu hal baru itu sama dengan kita membuka kesempatan baru. Maka pertanyaannya, kesempatan apa yang mau kita buka gitu? Apa yang mau kita pelajari, hal apa lagi yang kita pelajari? Mungkin saya lulusan sarjana akuntansi gitu. Tapi apakah dengan satu shape itu aja udah cukup? Untuk zaman sekarang aku bilang tidak. Gitu ya. Cari shape-shape yang lain yang bisa kalian kuasai sehingga membentuk kalian paling nggak punya M tadi ya, M shape. Jadi 3 tadi ya. Yang pertama find your strength, yang kedua bikin CV sebelum lulus kuliah, yang ketiga bikin M shape itu, dicicil dari sekarang. Gitu. Pokoknya itu penting banget ya teman-teman, harus benar-benar ditandain benar-benar yang tadi Bang Ewaldo bicarain ya. Jadi memang ada mungkin beberapa mahasiswa yang biasa kita kenal kupu-kupu kuliah pulang gitu. Kerjain tugas udah, yang penting gue absen lulus udah, tanpa mau memikirkan setelah lulus mau ngapain gitu kan. Jadi memang penting banget ya kalau selama kuliah tuh kita harus malah mencari pengalaman, jangan kuliah pulang dulu kayak ngambil sertifikasi gitu-gitu ya Bang ya. Kalau Bang Ewaldo sendiri dulu pas masa kuliah tuh kuliah pulang kah, atau memang ambil sertifikasi atau ikut kayak himpunan mungkin kayak gitu? Bisa diceritain nggak tuh Bang Ewaldo? Ya, aku waktu kuliah itu ikut programnya kelas unggulan, ya, ikut kelas unggulan, jadi semester 3 masuk di kelas unggulan. Kenapa ngambil kelas unggulan? Karena mau memaksa diri untuk nyicil bikin CV. Jadi maunya tuh setelah lulus kuliah itu saya punya nilai plus dibanding lulusan akuntansi yang lain. Jadi meniatkan diri untuk ikut kelas unggulan itu. Yang kedua, saya di himpunan itu wakil ketua himpunan, wakil ketua himpunan eksternal waktu masanya saya, zaman saya. Yang ketiga UKM ya. Kalau UKM saya ikutnya pramuka, gitu ya. Okay. Sekarang masih nggak tuh ya di Gema.
Masih nggak ya? Saya juga kurang. Masa masih di Gema, udah lama banget nggak main ke sana. Itu main di Pramuka. Nah di luar itu aku juga nyicil tadi ya, ikut training, ikut sertifikasi untuk nyolong start aja sih. Ya tadi ya bikin CV itu kan sejak kuliah gitu. Namanya aku pelajari hal-hal itulah yang ngebentuk dan membentuk seorang Waldo ke level sekarang. Contoh paling simpel misalnya di program kelas unggulan kita kan banyak aktivitas tuh ya. Termasuk kalau belajar aja mostly pakai bahasa Inggris gitu. Ternyata proses belajar bahasa Inggris itu sangat membantu aku sehingga aku bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang multinasional di awal karir gitu. Bahkan sekarang tiket.com itu perusahaan Indonesia yang sudah mengglobal, sudah banyak cabang di luar negeri. Nah, dengan kemampuan belajar bahasa Inggris gitu ya di kelas, itu membantu aku untuk bisa penempatan di Schneider Electric tadi, Manulife, bahkan di Unilever. Bahkan aku waktu di Manulife itu merupakan bagian dari global team. Jadi my boss itu she is a Filipino based di Hong Kong, dan another of my team itu spread across the countries gitu ya. Jadi punya tim itu global, mau ke negara mana aja kayaknya saya punya teman deh sekarang gitu ya. Ternyata itu dilatih karena dulu waktu di kelas unggulan sering banget tuh ngomong diskusi, presentasi tuh pakai bahasa Inggris ya. Kalau misalnya dulu nggak sempat dilatih, mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya nggak sekece itu. Paling nggak berani ngomong dulu deh gitu kan ya kalau bahasa Inggris. Nah itu dilatih waktu di kelas unggulan. Tentang bagaimana kita sosialisasi, managing team, managing project, kolaborasi, itu aku dapat ketika main di himpunan, ketika ikut UKM gitu. Itu yang mungkin tidak akan didapat oleh mereka teman-teman yang kupu-kupu. Yang ketiga adalah tentang sertifikasi dan training tadi gitu ya. Itu untuk membuka kesempatanku. Ya aku ikut belajar hal baru supaya nanti moga-moga ada kesempatan baru yang datang. Ternyata itu sangat align gitu ya. Kesempatannya terbuka banget setelah aku lulus kuliah. Namun yang mau aku highlight adalah jangan dilihat kupu-kupu itu is a bad thing gitu. Jangan-jangan ketika dia pulang dia melakukan sesuatu. Itu yang harus kita highlight. Karena ada tendensi, wah mahasiswa tuh harus rajin gitu ya, jadi aktivis segala macam. Gak harus aktivis gitu. Yang paling penting adalah esensi apa yang kalian pelajari selama kuliah. Kalau kalian mau jadi aktivis tapi nggak dapat apa-apa juga percuma. Ada orang yang kuliah pulang, tapi di luar kampus dia bikin bisnis, gitu. Dia jualan online gitu. Itu yang dia sudah nyolong start dibanding teman-temannya aktivis tapi nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuma hanya untuk sekedar gaya-gayaan. Itu juga percuma. Atau dia kuliah pulang tapi dia aktif di organisasi di luar kampus. Ya, bahkan ada beberapa temanku itu, ada juga senior ya. Itu mereka kuliah pulang tapi di luar sana dia ikut scholarship ke Kanada. Ya, pertukaran pelajar ke Eropa gitu. Wah, dia udah nyolong start jauh lebih banyak dibanding mereka yang cuma di kampus atau mereka yang aktivis tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi percuma juga. Jadi balik lagi, tendensinya adalah apa yang dipelajari selama kuliahnya, bukan kegiatan apa yang diikuti. Gitu. Kegiatannya banyak tapi kalau nggak ada value-nya juga percuma. Jadi emang kita tuh harus tetap haus untuk hal-hal baru ya. Mau mencari tahu, mau belajar hal baru, karena memang dunia kerja tuh emang harus nguatin mental dan skill pun, karena memang kita banyak banget ya, jumlah penduduk kita banyak, perusahaan-perusahaan kita pun banyak, cuma ya pasti yang perusahaan mau tuh yang terbaik gitu ya. Betul. Kan apalagi sekarang banyak banget yang mungkin kondisi sekarang banyak yang masih mencari kerja gitu ya. Nah Bang Ewaldo, saya dengar Bang Ewaldo suka nulis gitu ya. Iya, sejak aku ingat banget itu aku lakukan mulai nulis itu di kuliah semester 2. Waktu itu aku di Cempaka Putih, aku masih di kampus F. Aku anak kampus F nih ya, jadi bukan dari awal langsung di kampus A. Di kampus F itu di kampus F aku ngekos, nggak jauh dari kosan dulu tuh ada warnet. Itu, terus iseng-iseng bikin blog. Berawal dari blog. Dari blog gitu. Dan memang aku kebetulan suka baca gitu ya. Tertular dari ayah tuh suka banget baca gitu. Nah aku tertular. Nah, kayaknya kalau udah banyak baca, perlu dituangkan dalam tulisan gitu. Kayaknya pengen banget berbagi ke banyak orang lagi tentang apa yang aku udah pelajari. Mungkin bukan ilmu yang baru, tapi siapa tahu bermanfaat gitu. Aku selalu punya prinsip, tulisanku itu kalau misalnya hanya satu orang yang baca,
tapi sepanjang memberi manfaat buat hidupnya dia itu udah lebih dari cukup. Aku selalu ngerasa moga-moga itu jadi tabungan pahala gitu. Moga-moga itu jadi penggugur dosa karena bermanfaat buat orang lain gitu. Udah nulis blog gitu. Sampai dengan sekarang masih nulis blog. Sampai akhirnya memutuskan juga kayaknya daripada nulis blog terus, coba deh dibukuin gitu. Akhirnya coba untuk jadi bikin buku gitu, buku yang ini. Wah, keren banget, dari semester 2 kuliah udah mulai nulis. Iya, semester 2 kuliah tuh. Coba kalau kalian mau nyari namaku ya di WordPress tuh ya. Itu blog itu dari tahun berapa tuh ya? Udah lama. Nah, ini ada buku yang ditulis dari Bang Ewaldo ya, Certified Hunger. Nah, itu boleh diceritain nggak sih, ini tuh buku mengenai apa dan apa sih Bang Ewaldo motivasinya menulis buku ini dan apa harapannya bagi orang-orang yang membaca buku Bang Ewaldo ini? Ini panjang ceritanya nih. Oke, siap. 3 SKS nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ini bermula, kamu bisa nebak nggak aku asli orang mana? Orang Jawa Tengah mungkin? Nah, tetot, salah ya. Aku orang Timor Leste. Oh iya. Tahu Timor Leste itu dulu namanya Timor Timur ya. Iya. Provinsi ke-27 Indonesia pada zamanku waktu itu namanya Timor Timur, provinsi ke-27. Sampai akhirnya tahun 9899 almarhum Pak Habibie itu ngasih referendum gitu ya. Timor Timur suruh milih. Nah, kami sekeluarga memutuskan untuk jadi WNI. Ya. Saya lahir di sana, masa kecil di sana. Terus kami memutuskan jadi WNI, kami pindah lah. Ya. Pindah sempat dulu di Medan setahun, terus sekarang akhirnya setelah Medan pindah ke Bekasi. Nah, di Bekasi ternyata beberapa sekolah itu nolak. Jadi kan usia tuh masih sekitar buat kelas 4 SD kalau nggak salah. Itu sekolah tuh nolak kalau saya masuk ke kelas 4 SD. Jadi dibilang, oh kayaknya kamu nih anak kampung gitu ya, nggak bisa berkompetisi di sini, kamu harus turun kelas gitu. Akhirnya ibu saya ngotot bilang, yaudah Ewaldo ini jangan diturunin kelas dulu, biarkan dia diuji coba dulu. Ya, jadi saya sudah mengenal masa probation sejak SD ya, bukan sejak dulu. Udah probation tuh, dulu masanya saya masih catur bulan. Jadi selama 1 catur bulan harus dites apakah seorang Waldo ini bisa berkompetisi dengan anak-anak kota gitu. Ibu saya memutuskan untuk tidak kerja akhirnya. Dia resign, fokus untuk ngegembleng sama aku untuk belajar. 1 catur bulan selesai aku bisa dapat ranking 8. Ya. Alhasil tidak perlu turun kelas. Dari situ aku belajar bahwa ternyata proses belajar itu bisa membuat aku menjadi orang yang bisa bersaing ya di kota gitu, dan bisa membuat aku menjadi lebih relevan dengan anak kota. Itu satu hal tentang proses belajar. Lanjut dari SD mau ke SMP ya. Aku SD di Bekasi, maunya tuh SMP di Jakarta Timur yang favorit. Ya ada beberapa lah, 109, 252 gitu-gitu lah ya. Ibuku tuh hire seorang guru privat untuk aku belajar supaya bisa lolos tes masuk ke SMP itu. Udah ikut guru privat berbulan-bulan, ternyata setelah tes aku nggak lolos. Aku SMP-nya di mana? SMP di belakang rumah. Ya, belakang rumah. SMP yang kalau hujan ada libur banjir. Yang kadang mungkin ada kalau lagi belajar itu kambing bisa lewat gitu ya. Tapi yang aku pelajari ternyata, walaupun aku di SMP itu, ya, yang aku bilang cenderung kecil lah kalau aku bandingin dengan SMP yang aku pengen tadi di Jakarta. Ternyata aku bisa berprestasi di sana gitu. SMP itu sudah bertahun-tahun tidak pernah mendapatkan prestasi di bidang akademis. Ya. Alhasil waktu itu ada satu kompetisi namanya pemilihan siswa berprestasi sekota Bekasi gitu ya. Nah kepala sekolahnya bilang, Waldo kamu ikut ya gitu. Aku ikut, aku juara harapan 2. Harapan 2 itu juara 5 ya. Hanya juara 5 tapi selebrasi di sekolahnya tuh berasa banget gitu ya. Jadi upacara bendera pagi hari Senin dipanggil tuh, Waldo, wah kepala sekolah manggil, aku keluar dari barisan dikasih piala tepuk tangan gitu kan. Aku langsung berpikir ternyata walaupun aku masuk di SMP ini, kalau aku belajar aku bisa dapat hal seperti ini. Dan ternyata walaupun aku gagal masuk ke SMP sana, aku masih bisa mendapatkan hal yang aku dapat di SMP ini. Kalau aku masuk di SMP di Jakarta yang aku pengen, jangan-jangan kesempatan yang seperti ini aku nggak dapat gitu loh. Setelah SMP mau masuk ke SMA, ya aku ketemu lagi another failure gitu. Kayaknya gagal tuh teman akrab gitu. SMP mau masuk ke SMA. Waktu mau masuk SMA, angkatan saya tuh harus submit nilai NEM, nilai UAN gitu ya. Aku mikir, wah SMA nggak mau jauh-jauh deh, yaudah di Bekasi aja. Ada kami dikasih kesempatan 2 pilihan. Aku bikinlah pilihan pertama, itu adalah salah satu SMA favorit di Bekasi.
Pilihan kedua yang layer 2-nya lah gitu ya. Ternyata nilai NEM-ku itu selisih 0,14 untuk masuk pilihan pertama. Ya, hanya 0,14, tipis. Padahal aku berasa, wah gue siswa berprestasi sekota Bekasi ya, harapan 2, ranking terus selama SMP. Ternyata ketemu gagal lagi yang kayak begini gitu. Aku masuk lagi ke layer kedua ya, pilihan kedua tadi. Ternyata di pilihan kedua ini aku ketemu berbagai macam prestasi lagi gitu. Aku lomba cepat tepat MIPA juara 1 waktu itu. Terus ikut olimpiade fisika. Jadi gini-gini olimpiade fisika ya, walaupun kuliahnya akuntansi gitu. Tapi olimpiade fisika. Terus ikut lomba pramuka lah, dari level kecamatan sampai level nasional udah diikutin semuanya. Dan menang gitu ya. Aku sempat berpikir lagi, kalau aku masuk di SMA yang aku pilihan pertama tadi, jangan-jangan aku nggak dapat kesempatan seperti yang sekarang ini gitu. Selesai SMA mau masuk kuliah gitu ya. Mau masuk kuliah layaknya anak SMA pada umumnya pasti nyarinya PTN, right? Apalagi aku tadi ya senangnya IPA gitu ya, maunya fisika, kimia gitu. Ternyata setelah daftar beberapa PTN mereka pada minta maaf gitu ya. Maaf Waldo, kamu tidak diterima. Ya udah aku maafin. Udah cukup, kamu udah minta maaf gitu. Nah, waktu itu minta sama orang tua ngasih tahu, oh ada kuliah akuntansi di Trisakti, ada saudara yang kuliah di sini dan juga udah sukses gitu ya. Siapa tahu bisa ngikutin jejaknya. Ya udah aku daftarin akuntansi Trisakti. Cuma yang mau aku highlight di sini ternyata adalah proses belajar itu membuat diri kita lebih kompetitif, membuat diri kita lebih relevan ya dengan kondisi di masa sekarang. Yang kedua, berteman dengan yang namanya kegagalan. Bahwa yang namanya gagal itu adalah proses menuju keberhasilan. Yang ketiga, kita hidup itu untuk improve, bukan untuk proof. Kita sering banget maunya membuktikan diri gue itu layak menjadi yang terbaik. Ya, apalagi kalau sekarang di media sosial Forbes 30 under 30 gitu ya. Wah, kayaknya sebelum umur 30 kok udah sukses banget orang ya. Umur 25 tahun sudah punya 10 miliar gitu kan. Kayaknya pressure banget hidup ini gitu. Tapi ternyata yang paling penting itu adalah improvement. Apakah Ewaldo yang hari ini sudah lebih baik dari Waldo yang kemarin gitu. Nah, semua hal tadi aku rangkum, aku bikin dalam buku ini. Namanya Certified Hunger. Hunger ini bukan konteks lapar karena makanan, tapi lapar belajar gitu. Jadi di buku ini aku cerita tentang apa saja sih karakteristik orang-orang yang seneng sama belajar. Dan kenapa kita harus belajar untuk make sure bahwa kita tuh lebih relevan. Kita bisa compete dengan kondisi yang ada di masa sekarang. Lalu, kalau kita mau jadi seorang certified hunger, maka apa aja yang harus kita lakukan? Nah, aku menggabungkan pengalamanku, kurang lebih hampir 10 tahun di bidang pengembangan SDM. Yang kedua dengan beberapa jurnal, buku dan buku-buku internasional gitu. Yang ketiga aku juga interview beberapa business leader langsung. Aku nanya pengalaman mereka tentang ketemu orang-orang yang senang sama belajar ini. Itu aku rangkum coba dalam buku ini. Hopefully buku ini bisa jadi buku saku lah buat orang-orang yang senang dan pengen untuk terus belajar gitu. Keren banget sih ini isi bukunya. Nah, sebenarnya kita juga mau bagi-bagiin buku ini ya Bang Ewaldo. Tapi syaratnya kalian harus komen di salah satu post kita nanti di Instagram kita di @career_center_usakti. Nah, bagi 3 orang yang pertama atau duluan nge-komen itu bakal dapat buku yang benar-benar penting banget dan keren banget isinya buat kalian yang benar-benar pengen mengembangkan improve kalian gitu kan, diri kalian. Nah, Bang Ewaldo kayaknya sampai di sini dulu podcast kita. Terima kasih udah datang, udah menyempatkan untuk datang ke sini di waktu yang sibuknya Bang Ewaldo. Nah, kalian mahasiswa jangan sampai lupa follow Instagram kita di Pusat Karir Universitas Trisakti. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat siang. Bye bye.